Menyapa Anda semuanya dalam program Bible Everyday. Hari ini kita akan lanjutkan pelajaran rohani kita di Hakim-Hakim pasal yang ke-10. Maka kita akan jumpai beberapa nama hakim yang memerintah Israel di pasal 10 ini. Yang pertama adalah Tola, kemudian yang kedua adalah Yair. Dan di perikop berikutnya, maka kita juga akan membaca kisah bagaimana bangsa Israel ditindas oleh Bani Amon. Kenapa bangsa Israel kembali ditindas oleh bangsa asing? Maka Anda melihat pola yang seperti dulu pernah saya sampaikan kepada Anda di Bible Everyday ini. Anda bisa lihat di pasal-pasal sebelumnya, bahwa pola yang seringkali terjadi dalam kehidupan bangsa Israel di zaman hakim-hakim adalah mereka setia kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan, maka Tuhan memberkati mereka, negaranya dibuat aman, makmur, sejahtera. Lalu ketika keadaan menjadi sedemikian baik, mereka mulai melupakan Tuhan dan mereka mulai menyimpang daripada jalan Tuhan. Mereka mulai menyembah kepada dewa-dewa asing. Dan karena mereka menyembah kepada dewa asing, maka Tuhan mengizinkan bangsa lain menindas mereka. Tujuannya apa? Tujuannya menghajar mereka supaya mereka kembali kepada Tuhan. Dan benar, ketika bangsa asing menindas mereka, maka mereka mengalami masa-masa kesukaran yang sangat hebat. Di masa kesukaran inilah mereka baru teringat bahwa sesungguhnya mereka telah meninggalkan Tuhan, berpaling dari Tuhan, bahkan menyembah kepada dewa-dewa asing. Kalau Anda baca ayat yang ke-14, saya bacakan buat Anda, atau kita baca ayat yang ke-13. Di sini firman Tuhan berkata, "Tetapi kamu telah meninggalkan aku," meninggalkan Tuhan maksudnya, "dan beribadah kepada Allah lain. Sebab itu aku tidak akan menyelamatkan kamu lagi. Pergi sajalah berseru kepada para Allah yang telah kamu pilih itu. Biar merekalah yang menyelamatkan kamu pada waktu kamu terdesak." Kata orang Israel kepada Tuhan, "Kami telah berbuat dosa, lakukanlah kepada kami segala yang baik di matamu, hanya tolonglah kiranya kami sekarang ini." Dan mereka menjauhkan para allah asing dari tengah-tengah mereka, lalu mereka beribadah kepada Tuhan. Perhatikan ayat ini, "Maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran mereka." Ibu, bapak, saudara semuanya, Tuhan berkata kepada bangsa Israel, "Kalau kamu berpaling dan engkau menyembah dewa-dewa asing, berserulah kepada dewa-dewa yang mana engkau sembah itu, dan biarlah mereka yang akan menyelamatkan engkau." Kemudian bangsa Israel baru sadar bahwa mereka telah menyembah dewa yang keliru. Punya mata tidak bisa melihat, punya telinga tidak bisa mendengar, dan punya tangan tapi tidak bisa menolong mereka. Sehingga mereka akhirnya kembali kepada Tuhan Allah Israel, mengakui bahwa mereka telah berbuat dosa dan mereka kembali beribadah kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Alkitab berkata Tuhan tidak dapat menahan hatinya lagi ketika melihat kesukaran mereka. Bagaimanapun juga, Dia adalah Bapa yang baik. Bapa mana yang tega melihat anaknya bertobat dan kembali datang kepada Dia, minta pertolongannya. Maka Tuhan pun akhirnya membangkitkan seorang hakim untuk melepaskan mereka dari tangan Bani Amon. Ibu, bapak, saudara semuanya, kita memiliki Bapa yang baik. Bapa yang baik adalah Bapa yang penuh kasih. Tapi jangan lupa, Bapa yang baik adalah Bapa yang tegas dan bisa mendisiplin kita sebagai anak-anaknya. Ketika kita menyimpang daripada jalan-jalan Tuhan, maka Dia mengizinkan masalah, penderitaan, kesukaran, kesulitan menghajar kita. Bukan untuk mencelakakan kita, supaya kita semuanya sadar dan kita kembali kepada jalan Tuhan. Hajaran Tuhan justru menunjukkan kasih Tuhan bagi kita. Ibrani berkata seperti ini, "Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Kalau sampai ada, itu berarti bukan anak, melainkan anak-anak gampang." Kalau sampai hari ini Tuhan masih menghajar kita, itu artinya Tuhan masih mengasihi kita. Dia ingin kita kembali kepada Dia.
Ketika kita kembali kepada Dia, bertobat dengan sungguh-sungguh, percayalah Dia tidak dapat bisa menahan hatinya lagi. Bapa mana yang ingin melihat anaknya terus-terus dalam keadaan menderita? Tidak ada Bapa yang seperti itu, apalagi Bapa kita di surga. Dia begitu rindu menolong kita. Dia begitu rindu memulihkan keadaan kita. Dari pasal yang ke-10 ini belajarlah, jangan menyembah Allah lain, jangan berpaling dari Tuhan, dan jangan meninggalkan Tuhan. Tuhan harus tetap menjadi prioritas pertama dalam hidup kita. Kalau memang benar itu sudah terjadi, jangan lupa Bapa tangannya terbuka menanti kita untuk kembali pulang. Di sana ada pemulihan, di sana ada damai sejahtera, sukacita yang Tuhan siapkan buat seluruh anak-anaknya yang kembali datang kepadanya. Tuhan berkati.